Yaghfiru qabulu taubati likatsirin minat taibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat luas ampunannya bagi orang-orang yang bertaubat. Taubat sendiri itu artinya apa? Taubat itu artinya diambil dari taba yatubu taubatan. Ai roja, kembali. Jadi orang taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini pun ada persyaratannya. Para ulama menyampaikan bahwa taubat itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, ayyaqla 'anil maksiyah. Orang yang taubat dia harus melepaskan dari kemaksiatan. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Dia menyesali atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Dia berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatan itu selamanya. Jadi benar-benar ditinggalkan. Ini syarat-syarat taubat. Jadi dia harus meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, dia menyesali perbuatan itu. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut selamanya. Ini persyaratan taubat kalau memang dosanya kepada Allah. Tapi kalau orang ini punya kesalahan kepada orang lain, maka ditambah satu. Selain 3 tadi tambah satu lagi. Apa? Yaitu orang tersebut harus minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi. Karena jangan sampai terjadi nanti sebagaimana disampaikan Rasulullah bahwa nanti di akhirat ada orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Bangkrut karena pahalanya habis. Kenapa habis? Karena dia berbuat zalim ketika di dunia dan sampai meninggal dia belum mendapatkan maaf atau belum minta maaf kepada orang yang telah dizalimi. Maka pahala sholatnya habis, pahala ngajinya habis, pahala sedekahnya habis, pahala zakatnya habis, semuanya habis. Tapi ada ulama yang menyampaikan ada satu pahala yang tidak habis, yaitu pahala puasa. Inilah diantara salah satu kehebatan ibadah puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Karena memang sedikit sekali kemungkinan akan terjadi pamer riya kepada orang. Ibadah puasa itu kayaknya tidak ada orang yang memamerkan dia sedang berpuasa. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu bisa kelihatan, sholat ada gerak-geriknya kelihatan. Kalau sedekah ada orang yang melihat, bahkan kadang-kadang difoto, kemudian di-share. Apalagi haji atau umroh. Kadang-kadang ini yang mengantarkan ini sampai 5 bus, 6 bus. Jadi ada kemungkinan terjadi riya, pamer kepada orang. Kecuali ibadah puasa ini. Puasa ini ibadah yang sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi disampaikan orang yang muflis tadi habis pahalanya dia karena berbuat zalim kepada orang ketika di dunia itu. Maka biasanya ketika ada orang yang disolati jenazah itu biasanya dimintakan ampun kepada jamaah yang hadir. Ya, mohon keridhaannya, keikhlasannya apabila si mayit ini punya kesalahan, mohon agar dimaafkan. Makanya Rasul sendiri tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang, masih punya tanggungan hutang kepada orang lain. Karena itu tanggung jawabnya berat nanti. Ya, sampai ada orang yang mau menebus hutang-hutangnya orang yang meninggal tersebut. Baru beliau berkenan untuk menyolatkan. Inilah pentingnya bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kata-kata kita atau perbuatan kita ini yang menyakiti orang lain sehingga itu nanti akan terbawa sampai ke akhirat. Karena kalau itu terjadi maka pahala kita bisa habis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis muflis tersebut. Kemudian berikutnya innahu kana tawwaba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menerima taubat. Ya, sebesar apapun kesalahan kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah yaitu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya dosa yang tidak akan
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai innahu ta'ala yusiru qabla taubati li katsirin taibin wa taubah wa taubatu ismun lirujuk wan nadam wal insan qad yaqul astaghfirullah wa laysa bitaib. Ini Syekh Nawawi menyampaikan kadang-kadang orang itu ngomong astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, tapi wa laysa bitaib, tapi sebenarnya dia enggak sungguh-sungguh, enggak benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu orang taubat itu syaratnya 3 tadi itu. Dia tadi yang pertama harus meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua dia menyesali, dan yang ketiga dia bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itulah persyaratan orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak ada masalah setiap kita berbuat kemaksiatan segera kembali kepada Allah. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas apa yang kita lakukan. Walaysa bita'ib fayakunu kadziban. Maka orang seperti itu adalah orang yang bohong, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang minta ampun astagfirullahalazim, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Itu namanya kadzib, dia bohong. Wa kana taqdirul kalami wastaghfiru bitaubati wa fi hadza tanbihun ala anna khawatimal a'mali yajibu an takuna bitaubah. Maka disampaikan di sini inilah peringatan bahwasanya tambihun ala anna khawatimal a'mal, bahwa akhir daripada amal kita itu yajibu an takuna bitaubah, wajib diakhiri dengan taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza khawatimul a'mar, demikian juga ketika di akhir umur yang kita miliki ini. Wa ruya annahu sallallahu lam yajlis majlisan illa khatamu bil istighfar. Maka di sini disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan. Rasul tidak pernah duduk di satu majelis illa khotamahu bil istighfar, kecuali beliau mengakhiri majelis tersebut dengan membaca istighfar. Yang biasa kita membaca doa kafaratul majlis. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosa kita, barangkali ada ucapan-ucapan yang salah, ada dosa-dosa kita yang kita lakukan di majelis itu, supaya Allah mengampuni dosa-dosa itu. Makanya kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah